Mungkin podcast ini bakal panjang karena skop yang kita bahas akan cukup luas. Jadi siapin tempat duduk yang enak, pakai headset, ambil snack kalau mau sambil makan, dan kita mulai podcastnya. Halo, welcome to positive.dev. Jadi hari ini kita bakal bahas sprint lagi, episode kedua dari sprint kita. Cuma bedanya kali ini kita kedatangan seorang iOS developer dari sebuah startup juga di Jakarta. Boleh kenalin dirinya dulu nggak? Halo guys, nama gue Ervan. Ya, gue sebagai iOS developer di sebuah startup baru ya hitungannya. Ya, terima kasih banget gue udah diundang. Jadi, ya, terima kasih ya. Gila, semangat banget, Er. Lo udah sebut nama kan tadi? Iya, enggak. Udah. Oke, semangat Tidak banget sih seperti Ervan ini. tidak seperti kita. Tidak seperti kita, minggu-minggu biasa. Oke. Apa-apa Nah, guys. jadi kali ini kita mau ngomongin sprintnya Ervan sebenarnya. Jadi kayak kita penasaran nih, sebagai iOS developer, salah satu sprintnya dia itu apa sih gitu. Nah, jadi lo mau ngomongin apa nih, Van, di sprint kali ini? Oke, jadi untuk sprint gue sendiri ya, sebenarnya dari sprint gue sendiri selama ini, kebanyakan sih tetap project dari startup kita. Jadi misalkan kemarin tuh ada produk baru untuk mobile app gitu, dimana ya itu butuh effort yang cukup besar. Jadi sprintnya difokuskan kepada produk itu dulu. Jadi semua produk yang lain seperti sebelumnya ada security issue juga, dan itu sebenarnya termasuk penting. Tapi karena memang mau fokus ke produk dulu, jadi dikesampingkan lalu fokusnya ke produk baru tersebut. Jadi untuk saat itu nyaris semua effortnya ke situ, dan hasilnya ya cukup gimana ya? Cukup ini sih, cukup ribet jadinya karena banyak pekerjaan yang ditunda dan hasilnya ya sibuk dan agak sedikit stressful gitu sih. Yes. Tapi bukannya kalau misalkan fokus ke satu produk kayak gitu, bukannya harusnya lebih ini ya, konsentrasinya nggak kebagi gitu ya? Betul, tapi yang jadi masalah di sini security issue yang kita alami itu adalah salah satu yang priority tinggi juga. Jadi karena priority sama-sama tinggi, agak bingung untuk menyesuaikan kapan kita harus ngerjain yang security issue ini dan kapan kita harus ngerjain produk ini. Tapi keputusannya karena memang sudah jadi produk itu ya mau nggak mau fokusnya ke situ. Nah, sprint yang sekarang ini fokusnya lebih ke arah si security issue ini. Tapi karena produknya baru rilis sprint ini juga, jadi fokusnya agak terbelah gitu. Jadi setengah-setengah juga akhirannya. Berarti sekarang Ya, app-nya ada security issue ya? Betul, app-nya masih ada security issue. Untuk kita nggak sebut startup mana, guys. tapi menariknya gitu sih ya, sprint. Apalagi kalau misalkan ternyata dari sprint sebelumnya ada yang belum kelar gitu. Atau misalkan rilisnya sekarang terus tiba-tiba ada bug di production misalkan kayak gitu. Ya pusingnya di situ sih sebenarnya sih. Betul, dan kemarin juga struktur dari sprint ya, kita kan masih baru, perusahaan kita tuh masih baru ke sprint sekitar 1 atau 2 bulan gitu. Jadi kita masih coba-coba untuk kira-kira apa sih yang paling sesuai sama perusahaan kita yang timnya masih kecil ini. Kita masih coba-coba untuk metode apa aja, dan karena kita masih coba-coba itu, banyak hal yang masih bisa disesuaikan dan belum optimal gitu. Jadi ya ya mungkin hasil stresnya dari situ juga sih. Tapi ini menarik kan. Tadi lu bilang masih baru kan, baru nyoba sprint 1-2 bulan. Nah, pas pertama kali, mungkin kalau balik lagi ke 1 atau 2 bulan lalu, lu tahu apa ya? Kenapa sih decide untuk pakai sprint gitu? Kalau untuk kenapa pakai sprintnya ya, Ya, atau pakai jadi aja. Oh, ada sprint nih. Atau lu mungkin dulu juga berpengalaman pakai sprint, terus ternyata impact-nya bagus, terus jadi pakai lagi. iya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kan sebelumnya timnya masih lebih kecil dari yang sekarang. Jadi timnya cuma 3 orang gitu. Itu kita eh, pakai sprint-sprintan lah, cuma masukin backlog terus kita ambil satu-satu. Tapi nggak ada weekly meeting, weekly retrospektif gitu-gitu tuh nggak ada. Nah terus
Dari situ kan mulai ada nambah-nambah orang ya, dan kita ngerasa kalau misalkan sistemnya sekarang tuh kurang memadai untuk kalau timnya udah cukup besar. Jadi kita udah ada pengalaman pakai sprint juga di perusahaan sebelumnya, jadi kita cobalah apply sprint ini ke sekarang, kondisi sekarang gitu. Dan sampai sejauh ini sih sebenarnya cukup memuaskan walaupun masih coba-coba, tapi dibandingkan dengan sistem sebelumnya ini jauh lebih bagus menurut gua karena time managementnya lebih enak ya, lebih jelas karena di set di weekly sprint meeting itu. Walaupun kadang masih bisa berubah karena emang ya ada priority lah. Tapi lebih jelas lah setidaknya dibandingkan yang sebelumnya tuh cuma kayak ada mau bikin ini nih langsung masukin. Mau bikin ini masukin gitu. Tapi priority tuh nggak jelas mau ngerjain yang mana duluan. Jadi lebih berantakan gitu sih. I see. Oke, berarti lu ikutin sprintnya religius gak sih sekarang? Maksud gua kan sprint kan ada ya ada retrospektif, terus ada backlog grooming, terus ada yang sprint meeting, ada stand up, ada dan lain-lain kan lumayan banyak ya itu. Nah, apakah dari awal emang lu udah decide untuk ngikutin semua standar, bukan standar, ya mungkin standar ya, standar ya, atau ada yang kayak di tune gitu deh, ada yang mungkin gak usah mungkin gak usah stand stand up ya, mungkin bisa jadi mungkin gak usah stand up tapi diganti dengan apa gitu. Kalau untuk saat ini posisinya stand up meeting tuh diganti dengan Slack chat karena ya seperti yang kita tahu dengan kondisi COVID-19 seperti ini semua orang masih bekerja dari rumah dan sulit sepertinya kalau misalkan harus semua ketemu di kantor dan stand up. Jadi itu diganti dengan Slack chat. Tapi sisanya sebenarnya kita cukup mengikuti dengan baik ya. Semua yang harusnya ada di sprint itu semua kita lakuin untuk saat ini. Berarti ada backlog grooming, ada retro dan lain-lain ya. Betul, ada semua untuk saat ini. Oke. Sprint lu berapa lama? Beda-beda atau fix kayak per 2 minggu, per 3 minggu gitu? Fix. Sampai sekarang masih per 2 minggu. Oh, mantap. Per 2 minggu. Oke. Per 2 minggu, sprint planning, dan lain-lain. Oke. Tapi lu merasa, apa ya, cukup, kan kalau udah, maksudnya religiously, bukan, ya gue salah sih bilang religiously, tapi kalau lu ngikutin benar-benar kayak standarnya, yang orang biasa terapin sprint itu, lu ngerasa gak sih kayak meetingnya itu kebanyakan? Maksudnya kalau range lu cuma 2 minggu, tapi setiap 2 minggu mungkin lu ada sprint meeting sendiri ngabisin mungkin 1-2 hari, ya 1 hari lah total dari waktu lu. Nah itu lu merasa kebanyakan gak sih atau emang udah pas gitu? Oke, untuk saat ini ya. Untuk posisi saat ini. Iya, karena ya ini gue kayak gitu karena itu yang agak gue alamin sih. Basically gue juga sama, sprintnya 2 minggu. Cuman kan timnya lebih gede ya. Karena timnya lebih gede, jadi kayak kita hampir 15 orang gitu. Jadi di tiap sprint meeting itu, yang masing-masing kayak retro, terus backlog grooming, stand up, dan lain-lain, yang dibahas tuh makin lebih banyak lagi. Nah, in the end kan makan waktu lebih banyak lagi kan. Jadi kayak by my experience kayak di minggu pertama kita mungkin kayak bisa ada waktu banyak buat kerja. Tapi mungkin di yang minggu kedua udah mulai muncul nih meeting sprintnya, kayak ada backlog grooming lah yang 1,5 jam atau 2 jam, terus nanti ada task breakdown lagi 1-2 jam, ada apa lagi, retro lagi sama sprint meeting lagi yang bisa 3 jam gitu-gitu sih. Nah itu yang agak gue ngerasain kalau kita ngikutin apa ya, kalau kita waktunya cuma 2 minggu dan ngikutin semua standarnya gitu. Oke, ya gue juga ngerasain itu. Jadi emang sedikit mengganggu flow kerja ya karena dengan adanya sprint retrospektif dan sprint planning aja itu udah makan 2 hari dari 1 minggu. Dari kalau sprintnya 2 minggu berarti makan 2 hari dari 2 minggu gitu kan. Tapi menurut gue itu investment yang cukup penting dan worth it karena dengan adanya sprint planning itu kita bisa tahu apa aja sih masalah yang kita alamin sekarang dan
gimana cara memperbaikinya, apa aja suggestion yang bisa dikasih gitu. Dan untuk dari sisi produknya sendiri juga kita lebih jelas kalau kita tuh ngerjain apa dan priority tuh gimana. Untuk time managementnya kayak gimana tuh bisa lebih jelas di awal. Jadi emang agak mengganggu, cuma menurut gue itu worth it sih. I see. Oke, berarti kayak lebih kayak ya worthy investment gitu lah ya. Dengan Iya, banyak-banyak banyak-banyak meeting yang meetingnya bisa di-justify lebih tepatnya. betul, Mungkin bisa lebih tepatnya di-justify. gitu. Oke, berarti kayak ujung-ujungnya kita bahas apa ya? Karena kita udah ngarah ke sprint gini, kayak mungkin kita lebih bahas flow, flow, flow kerja atau flow sprint kali ya. Karena kan mungkin emang di beda-beda tempat ya bakal beda juga mungkin cara nerapin sprintnya atau standarnya gimana gitu. Mm, mm, mm. Tapi oke, tadi yang di awal kan yang cukup menarik yang gue nangkep itu eh ada dua ada dua apa ya dua story kalau di sprint atau epic lah yang mungkin prioritinya sama. Yang tadi ada yang security issue sama ada satu lagi yang produk baru kan. Betul. Nah, ini gue cukup tertarik sih karena aku pengen tahu aja maksudnya cara apa sih yang dilakuin untuk nentuin, kan tadi ujung-ujungnya produk baru itu dulu yang dikerjain. Nah, decision makingnya itu gimana sih dari ya untuk nentuin yang mana yang dipilih gitu. Oke, kalau decision making jujur aja itu bukan gue yang bikin ya. Iya. Jadi gue kurang paham kalau dari sisi mereka, dari sisi lead gue, Oke. itu decision makingnya kayak gimana. Tapi menurut gue karena emang kita masih startup baru dan butuh grow untuk mencapai milestone segala macam. Hmm. Jadi memang produk ini saat ini memang masih diutamakan sih dibandingkan untuk security issue. Walaupun sebenarnya security issue ini bisa menimbulkan banyak masalah ke depannya, tapi karena memang produknya butuh rilis cepat, jadi mungkin itu salah satu pertimbangannya. Dimana kita masih butuh grow dengan cepat, jadi kita butuh si produk duluan gitu sih. Kalau gue bisa berasumsi kayak gitu. I see. Oke. Gue mau clarify dulu nih security issue-nya kan platform spesifik yang lu handle doang iOS atau lebih dari iOS. Eh, Mobile, mobile. iya mobile. Oke. Mobile ya. Platform lu ada apa aja sih selain mobile? Ada web Eh, base gitu kah? Ada web app atau apa gitu? jadi untuk saat ini Ya. si customer tuh masih bisa order via WhatsApp, via Oh, WhatsApp atau SMS dan yang ketiga adalah aplikasi gitu. Jadi channelnya ada 3 dan isunya cuma di channel mobile aja sih. oh, I see. Channel ada 3 isi di mobile. Oke. Oke, sedangkan apakah yang pas kan satu security issue, satu lagi yang produk itu kan, bikin produk baru. Nah, produk baru itu perlu effort dari seluruh stack engineeringnya kah? Jadi kayak ada back end perlu involve, front end perlu involve, mobile perlu involve, gitu kah? Iya butuh karena ini cukup besar produknya jadi em, kita literally bikin satu produk baru, satu jenis produk baru, Hmm. semuanya kena sih. Jadi dari back end dan internal internal tool sama mobile semuanya kena sih. Jadi semua engineer keambil jam kerjanya untuk ngerjain si produk baru ini. Ah, I see. Oke, oke. Maka dari itu ya nggak bisa paralel, nggak bisa Iya, terlalu paralel. apalagi engineering timnya mungkin belum terlalu gede kan. Betul. Ya kayak iOS developer mungkin siapa? Lu doang kali. Iya iya. Saat ini cuma gua sendiri aja. Iya, iOS developer mungkin lu. Android juga mungkin lu doang. Bukan lu, mungkin orang lain doang satu. Iya, cuma satu. Ah, I see. Iya, ya, oke. Understandable sih. I see. Ya, jangan jangan lupa aja untuk dibenerin. Oh iya, tentu saja itu tidak akan dilupakan. Ya, nanti kita kita nggak sebut kok di mana ini yang ada security issue-nya. Iya, tolong tolong jangan disebut. Tenang, tenang, tenang. Tapi apa ya? Oh, oke. Karena kita ngebahas apa flow sprint aja. Kalau
Oke, tadi kan lu bilang ada produk baru nih. Nah, di awal itu apa prosesnya gimana sih? Sampai lu tahu ada produk baru dan sampai produk baru itu kayak dimasukin ke sprint gitu. Ya, Jadi untuk produk baru ini eh sebenarnya cukup cepat ya. Gue kayak baru tahu itu sekitar awal awal bulan lalu, awal Agustus. oke. Dan sebenarnya tadinya milestone-nya nggak secepat ini. Dan tadinya milestone-nya memang pertengahan September baru rilis atau akhir gitu. Tapi diubah jadi awal September. Oke. Tapi ya gue taunya awal Agustus sih. Jadi sekitar 1 bulan dari sekarang ya. Ya 1 bulan lalu. Itu 1 minggu pertama itu cuma kayak baru ngomongin. Bakal ada project baru nih. Ini yang bring up siapa? Ada PM berarti ya, product manager. Iya, ada Oke. PM. Oke. Ada PM. Jadi PM-nya ngasih heads up untuk kita ini bakal ada project baru ini. Ah, Terus baru setelah itu sekitar next sprint-nya ya. Jadi sekitar 2 minggu itu baru mulai masuk backlog untuk ngerjain si project baru ini. Oke. Baru masuk backlog. Nah, oke, kan berarti di awal itu lu udah tahu kan? Maksudnya udah ada dibilang mau ada project baru nih, let's say project X gitu. Terus dari lu tahu ada project X, di announce ada project X sampai ke backlog, sampai masuk ke backlog gitu. Itu apakah ya gue penasaran sih prosesnya gimana sampai muncul di backlog gitu juga sih. Proses dari PM-nya gitu ya. Oh, Atau gimana? yang ngisi backlognya berarti PM-nya ya? Jadi Oh, oke. pas 2 minggu setelah mereka di announce itu kita kan tetap ada yang weekly sprint grooming dan sprint planning kan. Ya. Nah itu dari tim produk ngejelasin ke kita itu bakal ada produk ini lebih detail daripada yang heads up sebelumnya. Dan di situ juga sambil bikin backlog apa aja yang harus dikerjain. Oke, ini di apa? Backlog grooming. Backlog grooming. Oke. Berarti kalau diurutin, lo sprint meetingnya gimana? Backlog grooming dulu, terus task breakdown, Iya, task terus breakdown habis itu baru planning. planning. Oh, oke. Iya. Oke, oke. Oke, lebih nangkep udah. Oke, berarti tadi dari PM, terus dia announce, berarti habis dia announce kan lu udah masuk ke kayak task breakdown gitu kan? Betul. Oke, Di sprint grooming. lanjutkan ceritanya. Iya, jadi dari backlog grooming itu kita sama-sama diskusi nih akan ada task apa aja untuk setiap fitur yang bakal dikasih sama produk. Ah, Dan dari situ itu kita sama-sama ya bareng semua engineer, kita sama-sama bikin story point-nya tuh kira-kira berapa. oke, Nah, di backlog grooming ini ya. iya. Oke, Oh, dan untuk story point ini kita pakainya bukan untuk waktu yang fix ya. Jadi kita story point tuh perkiraan aja ini complexity. task. Iya, betul. Suatu task ini kompleksitinya berapa besar sih dibandingkan dengan task lainnya gitu. Ada batasannya gak sih? Maksudnya, gak tau lu nilainya gimana? Pakai urutan 1, 2, 3 gitu? Atau ada yang biasanya pakai Fibonacci tuh? 1, 2, Iya, iya. 3, 5. Kalau kita pakai yang Fibonacci sih. Oke. Kita pakai yang Fibonacci. Dan kalau bisa nggak ada yang lebih dari 5 ya. Jadi sekitaran 1, 2, 3, 5 aja. 1, 2, 3, 5. Kalau ada yang lebih berarti tandanya tuh udah harus di split kali ya biasanya. Biasanya dipecah. Lebih kecil tuh bisa itu. Kalau misalnya lebih dari 5. I see. Oke. Tapi gue agak penasaran sih. Maksudnya udah di announce-nya ada produk apa, terus kan lu masuk ke backlog grooming. Oke. Tapi di backlog grooming itu maksudnya udah dalam bentuk breakdown-nya kah? Kayak iOS mesti ngapain, terus Android mesti ngapain, backend mesti ngapain, atau baru kayak abstrak kita mau bikin fitur X gitu, fitur X, fitur Y, fitur X berapa poin, Y berapa poin gitu. Untuk yang pas masuk ke backlog grooming itu masih abstrak. Jadi masih bentukannya cuma poin-poin yang bakal dibutuhkan untuk produk ini.
Dan baru dari situ kita mulai pecahin task apa aja yang kita buat. I Jadi itu see. cukup lama sih, makan waktu sekitar kemarin tuh jujur itu makan waktu 1 hari ya khusus untuk backlog grooming dan planning 1 itu hari sendiri. full. Iya 1 hari full. Wow. Wow, oke. Gila juga. 1 Tapi hari seperti yang gue bilang sebelumnya itu adalah investment yang cukup worth worth it. it. Jadi Iya. dari situ lebih jelas untuk setiap tasknya tuh apa aja yang dibutuhkan dan kira-kira kompleksitinya segimana. Itu cukup akurat. Jadi enak sih ngerjainnya kalau misalnya udah kayak gitu. Ini backlog grooming atau sama task breakdown juga? Ini waktu backlog grooming kita sekalian task breakdown sih. Oh, jadi satu berarti ya. Iya. Oke. Backlog grooming task breakdown. Seharian. Wow, mantap sih. Segede apa Iya, sih? kita 1 hari full. Itu produknya soalnya cukup kompleks sih. I see. Karena kita butuh cari partner kredit card baru segala macam juga gitu sih. Oh, berarti payment. Ya dari situ. Oke, berarti payment. Oke lah. Asalkan security-nya nggak di security payment ya, semoga. Oh enggak di situ. Oh. Iya, Kalau kita misalkan security payment-nya, salahin payment gateway-nya dong. Ya, ya bisa. kita tidak bersalah. Ya, kita bisa nuduh-nuduh orang lah. Oke. Terus tadi kan berarti udah di-announce, terus lu udah backlog grooming, udah nentuin story point, udah task breakdown. Nah, oke. Task breakdown itu lu udah ada time estimate gitu gak sih? Kayak, Kita nggak ada time estimate, jadi kita cuma purely pakai story point. oh, Dan dari situ kita bisa ada konsep yang namanya velocity. Jadi dalam 1 kali sprint itu berapa story point-nya bisa diselesaikan oleh semua orang. engineering team. I see. Oh, patokannya berarti lu pakai story point ya? Iya, dari complexity aja sih. Berarti output dari, berarti awal udah di announce produk, ada project X, Y, Z, terus lu masuk ke backlog grooming sama task breakdown, ke breakdown jadi kayak masing-masing orang atau masing-masing tim bakal ngerjain apa aja, sama story point complexity-nya berarti ya. Terus berarti next-nya lu udah langsung planning gitu kali. Kita langsung planning setelah itu. Kira-kira task mana aja yang bisa dikerjain paralel bareng untuk memaksimalkan kerjasama gitu. Itu Jadi semua yang- dalam sehari. Iya, itu Oh, semua itu dalam satu sehari. Oke. Oh, mix ya kalau gitu gue ngerti sih kalau sehari lu full dari backlog terus sampai task breakdown sampai planning gitu. Ya, kalau gua punya biasanya dipisah sih kayak backlog grooming sehari. Bukan sehari, maksudnya di 1 hari terus ada hari lain breakdown, ada hari lain planning gitu sih. Ya, tapi kalau ditotalin mungkin ya hampir 1 sehari. hari. Iya. Iya. Jadi make sense. Cuman tadi kalau lu cuma backlog grooming sama task breakdown sehari ya lumayan wow. Nah, kita Lumayan. lengkap. Oke. Berarti lu udah sprint planning. Oke, ini yang gue penasaran ini sih. Em, kan lu nggak ada estimate. Maksudnya kan sprint lu udah tahu nih 2 minggu. Tapi lu nggak estimate tiap story atau task itu berapa lama kan? Nggak ada hitungan harinya kan? Betul. Nah, jadi cara lu tahu dalam 2 minggu ke depan lu bisa ngambil task yang mana aja itu gimana? Oke, ini jadi sama-sama dari retrospektif sprint sebelumnya juga. Oke. Jadi untuk pertama kali kita ngeset dulu target velocity kita berapa gitu. Misalkan target velocity kita 1 orang 20 atau 30 gitu. 30 lah, anggap 30. Nah, itu maka dari itu pas kita bikin sprint planning, 1 orang cuma boleh pegang 30 story point total. 1 orang cuma boleh pegang 30 story point total. Oke. Nah, kalau dari situ ternyata pas retrospektif misalkan masih bisa lebih atau bisa harusnya malah kebanyakan, itu baru dikurangin velocity atau ditambahin velocity-nya. Oke. Nah, berarti dikurangin atau ditambahin berdasarkan retrospektif. Berubah-berubah gak sih tiap kali lu retro? Maksudnya minggu ini mungkin lu dapat 30 per orang. Terus minggu depannya cuman hasil retronya cuman kayak 20 per orang. Itu pernah kejadian gitu gak?
Kalau kurang sih belum. Biasanya bisa ditambah sih. Tapi itu emang yang sehat harusnya bisa ditambah. I see. Oke, oke. Menarik sih. Soalnya kalau di gue biasanya ada time estimate kayak gitu sih. Jadi kayak tasnya juga di estimate tas ini tuh berapa hari kerjainnya gitu. Jadi ya hitungan estimate-nya nanti pakai hari. Complexity cuman lebih ke kira-kira tasnya perlu di split lagi atau enggak. Biasanya gitu sih. Ya coba menarik Oke. sih. Pertanyaan Itu gue nih, kalau ada libur, lu heeh. estimate-nya gimana? Karena kan Oh lu iya hitungannya bukan hari kan. Jadi kalau ada libur, kayak libur 2 hari gitu. itu velocity dikurangin Oh, tapi udah ke target. quantify. Heeh, udah kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang lu bilang itu yang kita pakai hari sebenarnya udah di ngomongin juga di sprint retrospektif kita gitu. Ah, Cuma kata tim produk kita itu bukan bukan praktis yang bagus gitu untuk sprint karena itu time frame-nya jadi fix. Sedangkan sprint itu kita mau time frame-nya fleksibel. Jadi lebih ke arah dikasih complexity aja dan emang satu tim bisa ngerjain berapa gitu complexity-nya. Gitu sih. ah, oke. Oke. Point of view yang menarik. Karena jadi gak fix gitu. Ya karena goalnya buat gak fix gitu ya. Iya, goalnya lebih ke flexibility waktu dan ya berapa banyak sih yang bisa dikerjain sekali sprint gitu. I see. Oke, oke. Menarik, menarik. Gak apa, lanjutin dulu aja cara yang sekarang. Terus nanti mungkin di retro lu lebih. Ya nanti mungkin semoga retronya semakin semakin akurat nebak estimate ya. Iya, Tapi so far akurat gak? so far gue cukup puas karena kalaupun salah juga nggak salah jauh banget sih. Jadi ya so far gue cukup puas dengan apa story point yang dikasih dan velocity yang ditargetkan gitu. Gue cukup Hmm, puas. I see. Oke. Berarti ya lumayan gercep lah. Jadi kerja kita Gercep. masih startup baru. Iya, gercep sih itu. Ah, Tapi gue mau nanya deh, kalau silakan. misalkan itu kan hitungannya cepet banget kan ya buat apa namanya engineering team yang masih kecil hitungannya gitu kan ya. Bentar. Hitungan apa dulu? Angkanya. Eh, sprintnya. Jadi kayak misalkan tadi kan Ervan ada ngomong, tapi gue nggak tahu sih. Ini tadi kan Ervan ngomongnya itu produk yang mau dibikin ini kan cukup gede kan. Ya, Terus ekspektasinya itu bisa rilis di pertengahan atau di akhir September, bener kan ya? Betul, betul. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah bahkan sebelum pertengahan September itu udah rilis. Iya, Berarti itu uh, jauh lebih cepat kan? iya, betul. Pertanyaan gue tadi dengan apa namanya? Dengan engineering tim yang tadi lu bilang masih sedikit, itu kan agak agak cepet kan ya Mm-mm. buat sprint kayak gitu kan ya. Dan terus bentar gue lupa tadi gue mau nanya apa. Nah, oke. lu tuh tadi ngitungnya cepet, bukan cepet, projectnya itu gede. Itu objektif atau subjektif maksudnya? Objektif dari total apa namanya? Total story point. Dari total story point-nya itu cukup gede gitu ya berarti ya. Betul. Terus ternyata setelah dikerjakan ternyata itu jauh lebih cepat pengerjaannya kan. Iya. Ja- Nah, dengan kayak gitu, itu uh, ada ini nggak sih? Ada kayak uh, ternyata ternyata ya ini secara tidak sadar gitu, ada overload task atau kayak gimana gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Lembur. Oke. Bukan apa ya, kalau lembur itu enggak sih, gue menghindari kata lembur karena lembur itu dari mindset gue lembur itu disuruh. Oke. Kalau misalkan lu secara sukarela, gue nggak mau sebut itu lembur sih sebenarnya sih. Oke. Jadi kayak menurut lu sendiri ada overload nggak sih dari task yang tadi itu? Kalau dari gue sendiri, kita sebenarnya cara manage gimana itu bisa dimajuin 2 minggu adalah
kita kurangin fiturnya yang mau dirilis. Jadi ada beberapa fitur yang nice to have, tapi itu kita nggak rilis akhirnya. Jadi kita cuma bikin MVP yang benar-benar works as expected gitu. Tapi udah mencakup semua flow yang memang benar-benar core-nya. Jadi untuk tambahan-tambahan lain itu kita nggak jadi rilis. Nah, untuk berarti ekspektasi yang tadi rilis pertengahan sampai akhir September itu berarti full working features ya? iya, semua full fledged features gitulah. Tapi yang Berarti kita lakukan adalah kita strip down fitur-fitur yang kita anggap bukan core. Jadi kita strip down itu semua dan hasilnya ya kita bisa cepetin 2 minggu. Berarti gitu. scope-nya dikecilin lah ya. Heeh. iya. I see. Tapi untuk overload jujur gue memang sedikit mengalami overload. Apalagi di akhir-akhir dan itu QA-nya dalam waktu 1 minggu doang gitu. Jadi ada perubahan apapun itu langsung masuk ke backlog dan harus langsung dibenerin gitu kan. Itu jadi cukup overload ke gue. Ini menarik juga topiknya. Tapi lanjut lu aja kalau lu mau lanjut. Kalimat lu tadi. Enggak, udah. Oke, tadi yang topik QA lu menurut gue menarik. Karena kan ideally apa yang lu udah decide di awal sprint, kayak tasnya apa, ya udah lu kerjain itu kan. Ada yang nambah baru masuk backlog kan. Harusnya begitu. Ya, cuman dengan case study lu itu berarti kan lo udah di pre-define, maksudnya udah ke-define di awal, ada tasnya bisa ada 10, terus pas QA ketemu bug, lu itu ada tas lagi, tapi itu harus dikerjain duluan kan di sprint ini, gitu ya. Betul. I see. Berarti itu ada impact ya ke tas-tas lain yang udah, atau karena itu jadi kayak lu merasa overload tadi? Oh ya jelas itu ada impact, itu gue jadi overload karena itu salah satunya. Tapi ya itu salah satu poin yang pengen gue bawa di sprint retro selanjutnya sebenarnya. Mantap. Jadi harusnya menurut gue sih ada kayak emang waktu reserve untuk sebelum rilis produk kita bisa dikasih waktu untuk firefighting gitu sih. Jadi story point reserve untuk firefighting itu dan sisanya untuk produk baru. Cuma karena emang yang saat ini belum ada itu gue overload. Lo ada story point testing gitu gak sih? Bukan story point deh, ada story untuk testing gitu gak sih? Sekarang kita pakai story point yang sama dengan development dan kita ubah statusnya menjadi testing. Oke. Mungkin kalau yang gue belajar, ini mungkin saran, tips and tricks. Lu bisa kasih itu sih, satu story khusus testing gitu. Lu bisa allocate 1-2 hari. Ya nggak ada hari di lu bisa allocate berapa story point gitu untuk itu. Itu kayak apa ya? Gue mau bilang padding tapi bukan padding. Maksudnya kayak ya waktu ekstra aja sih, just in untuk case. Berarti gitu ya. Kayak misal lu ada satu lu pakai Epic kali ya. Epic terus ada story gitu ya. Sekarang kayak gitu. Misalnya lu ada Epic bikin fitur login misalnya. Terus lu ada tasnya kan, back end login, front end login, Android login, iOS login. Nah, terus mungkin lu bisa nambahin juga kayak satu atau beberapa story lagi itu kayak support testing judulnya mungkin. Jadi kayak Android support testing atau iOS support testing gitu. Itu mungkin membantu sih. Menarik sih itu. Ya itu bisa jadi salah satu retro. poin. Jadi bahan retro. Jadi kita retro duluan di sini. Lu belum retro. Tapi kalau misalkan kayak gitu, tadi kan Ervan itu kan tadi bilangnya kalau testing itu masuk ke apa ya? QA. Ke state dari task, bener nggak? Betul, karena untuk kondisi sekarang memang sebelum tasknya bisa jadi done harus dites dulu gitu sih. Oke. Nah kalau kayak gitu dari story point-nya itu kan bergantung sama complexity. Apakah complexity testingnya dimasukin juga ke situ? Menarik ini. Kayaknya depends sih. Kan tadi lu bilang complexity ya. Kalau kompleksnya mungkin di QA kan. Maksudnya kalau untuk testing ya. Betul. Berarti harusnya di story. QA ada story juga kan harusnya. Idealnya ada sih. Oke. Sekarang ada gak Van QA? Sekarang nggak ada. Sekarang cuma by state aja itu. Mungkin idealnya ada. Ya bisa jadi pertimbangan sih. Oke. Ya kalau kayak gitu mungkin bisa. Berarti sekarang pun jumlah
story point-nya itu belum termasuk sama complexity buat testing ya berarti? Kalau yang sekarang nggak, complexity-nya cuma complexity development dan testingnya ya state aja gitu. Oke. I see. Soalnya apa namanya, kalau misalkan lu bikin, misalkan banget nih lu bikin unit test, terus ternyata justru bikin unit testnya itu yang susah lo, kayak gimana misalkan kayak gue itu pernah nyobain bikin, kayak gue bikin sebuah endpoint gitu, terus endpointnya gue pengen tes, kan gue pakai Golang ya, Ya. dia kan udah ada framework, bukan ada framework, dia udah ada built-in testing tools sendiri kan. Nah, ternyata buat nge-record request, buat dapetin response, jadi kayak buat testing API, ya itu cukup kompleks sih caranya sih. Atau misalkan, kayak misalkan di Golang itu kan ada panic kan, panic itu program lu berhenti gitu. Iya. Nah, gimana cara ngetes panic? Padahal kalau misalkan panicnya itu dipanggil, program lu berhenti, artinya lu nggak bisa ngetes lagi gitu kan. Oke. Nah, itu kan salah satu kompleksiti dari testing kan sebenarnya kan. Ya. Betul. Kalau misalkan itu nggak dimasukin kalau misalkan untuk saat ini, itu kan testing itu masih jadi state dari sebuah task. Menurut gua, kalau misalkan lu nggak masukin kompleksiti testingnya juga, ya jadi kayak nggak kehitung, testing mah gampang ya, gini doang gitu kan. Gue ada point of view lain sih. Kalau menurut gue, kalau testing yang tadi lu bilang kan unit test. Unit test itu harusnya masuk ke complexity development-nya sih. Iya. Story kalau itu development-nya. masuk ke development ya. Berarti kalau misalkan testingnya itu bener-bener QA punya harusnya, bukan sebuah state development, sebuah task, bener nggak? Bukan. Iya. Jadi menurut gue itu kalau misalkan unit test memang masih ke complexity development. Jadi kalau misalkan lu mau pakai TDD ya lu boleh aja Good luck. Lu boleh aja. Itu susah sih emang. Aduh, TDD so sucks. Kalau TDD gue rasa lu boleh gitu bikin satu task khusus buat ekspektasi gitu. Jadi lu bikin aja satu ekspektasi untuk fitur ini gitu. Lu bikin satu task misalkan complexity berapa ya, lu kira-kira unit testnya complexity berapa gitu. Oh enggak, maksud gua kan kalau misalkan lu bilang ekspektasi ya. Iya. Kan kalau misalkan lu TDD itu, lu bikin fungsinya dulu yang tidak bekerja. Iya. Terus lu tes, dan itu pasti gagal kan. Kayak lu masukin parameternya apa, terus lu expectation-nya apa, itu lu masukin, terus lu tes. Itu kan pasti tidak berjalan kan. Betul, pasti nggak jalan. Nah, terus kan kalau misalkan kayak gitu, kompleksitinya di development-nya dong. Kalau misalkan lu bilang sebuah task buat ngeset ekspektasi, bener nggak sih? Kalau complexity yang gue bilang tadi itu complexity buat membuat tesnya, bukan untuk mencapai ekspektasinya gitu loh. Part of development biasanya. Iya. Kayaknya kalau kayak gitu pasti masuk development deh. Masih masuk development ya? Iya. Berarti pusing juga nih. Pas lu nentuin story point untuk develop, lu juga udah harus mikirin testingnya gimana, susah gak? Gitu. Iya, dan itu yang tidak di-expect sebenarnya. Yang tidak di-expect. Kesulitannya itu tidak di-expect, testing doang. Karena kadang kita ngoding tanpa mikirin tes, jadi pas kita mau tes susahnya setengah mati. Tuh, ya. Iya, betul. Pelajaran yang berharga. Pentingnya tes. Sangat berharga itu. Sangat berharga. Jadi kita udah kayak ngelakuin retro ya. Jadi sprint lu nanti kalau lu mau retro, Van, puterin aja podcast ini. Nanti kita udah retro. Ada bisikan-bisikan gimana gitu ya. Live retro. Oke. Tapi oh ya menarik. Ngomong speaking about retro, lu retronya siap sprint, siap akhir sprint, atau bulanan gitu? Atau setiap akhir sprint. Oke. Berarti abis selesai sprintnya langsung retro lah ya. Iya. Sekarang kayak gitu. Yang dibahas kayak biasa, apa yang went well, apa yang bisa diimprove gitu-gitu.
Iya, iya, iya. Sekarang masih standar kayak gitu sih. Oh, iya. Masih sama. Kayak di mana-mana gitu. Kayaknya itu format yang cukup bagus sih karena mencakup semuanya ya. Gue merasa itu udah cukup sih. Ya itu bagus. Lu ada yang gitu, ada yang kayak apa yang mau dikomit gitu juga gak? Ada cuma suggestionnya biasa cuma dikumpulin aja sih, tapi untuk tindakannya itu nggak selalu dilakuin langsung, Oh, tapi ada beberapa yang dimasukin. Contohnya ya waktu itu kita kasih suggestion ganti internet dan beneran dilakukan gitu ganti internet. mantap. Gue mau nanya tapi Mantap. gue takut ofensif kalau gue sebut merek. Jangan, iya nggak usah. Iya, nanti aja di luar sini. Ganti Gue internet. tahu lu mau nanya apa. Ya, ya gue gak mau menjelek-jelekan. Oke, berarti ya lu mau nanya apa lagi Jun? Apalagi yang masih mau lu penasaran Jun tentang sprint ini? Yang sebenarnya gue penasaran dari awal itu, kita kan nggak tahu nih Ervan mau ngomongin apa pas kesini. Iya, Nah, terus tiba-tiba pembicaraan sprint ini berlanjut. iya. Nah, pertanyaan gue adalah, bener nggak sih lu Van pengen ngomongin sprint lu di sprint ini? Gue nangkepnya gitu. Nggak tahu sih, gue tadinya juga nggak gitu tahu topiknya, jadi karena tadi cuma dibilang bawain apa aja yang lu kerjain atau yang sebelumnya lu kerjain, ya gue bawain apa yang gue kerjain gitu sih. Valid Oke, berarti. berarti valid ya. Valid. Yang gue nangkep tadi dia mau bahas sprint. Ya udah, lanjut. Secara tidak sengaja ini valid ya. Tiga saya valid. Gak apa nanti kalau Itu mau nggak bahas yang masalah lain, sih. Van. Maksud gue ini bakal sulit pas nentuin judul sih. Judulnya nanti sprint. Sprint. Sprint, strip sprint gitu ya. Sprint. Sprint experience. Sprint experience. Iyalah. Bisa, Kan tadi bisa. dia udah jelasin dari awal apa sih dari dikasih requirement sampai ke akhir gimana. Jadi menurut lo hasil sprint lu gimana, Van? Oke kah? Sprint yang sprint khusus sprint kali ini gue merasa kurang oke karena ya itu tadi ada overload task, Oh, jadi kan yang overload tadi lah ya. iya. Oke lah. Jadi nanti Berarti isunya itu tadi apa? Overload. Overload task. Ada isu lain nggak buat kayak workflow lu kan yang sekarang kan udah tetap nih seperti ini. Bukan workflow apa ya bahasanya? Sprint flow-nya kan udah tetap nih seperti ini. Ada isu yang dirasain nggak sih? eh Sprint flow sampai saat ini nggak sih, nggak ada masalah apapun, masih fine. mantap. Jadi apakah lu akan merekomen sprint? Sprint gua sangat rekomen sih, ini salah satu project management yang menurut gue paling oke karena semuanya jelas di awal tapi tetap bisa fleksibel. Duta Mantap. Sprint Indonesia. Tagline-nya semua jelas di awal, tapi bisa fleksibel. Mantap. Iya, jadi Betul. Itu judulnya Jun. kalau Fleksibel itu menurut gua itu advantages sama disadvantages sih. Oh iya. Fleksibel, tiba-tiba ada priority dinaikin nih. Lu kerjain ini dulu ya, itu fleksibel kan. iya itu fleksibel. Ya itu salah satu kelebihan sprint sih, cuma ya betul salah satu kekurangannya juga. Jangan dibiasain. Oh, betul. Tapi tadi kita balik lagi ke awal deh. Pas apa namanya? Sprint yang kali ini itu ada nabrak waktu lu pengen fixing security issue sama waktu lu apa namanya? Produk. Post release dari produk yang sprint kemarin kan. Betul, nabrak di situ. Dan yang post release itu emang nggak masuk di backlog sama sekali. Jadi segala isu yang ada terjadi itu dadakan gitu sih. Jadi langsung masuk ke sprint ini. Nah, terus lu tadi ngatasinnya gimana jadinya? Enggak, gua overload. jadi, Simple. jadi belum teratasi ya. belum teratasi. Tapi Oke. maksud gua itu kan hal yang biasa terjadi kan sebenarnya kan. Oh iya, sering. Apalagi kalau kita ngomongin sprint itu beda banget
sama kayak waterfall kan. Iya, beda Ya, banget. sprint itu benar-benar fleksibel maksudnya. Tiba-tiba tiket muncul, priority naik, atau misalkan ya macem-macem post release ada bug di production segala macem gitu-gitu kan. Itu menurut gue isu-isu yang wajar sih. Cuman yang perlu dicari lagi berarti gimana cara overcome isu-isu tersebut kan. Karena kalau misalkan kita itu mah udah biasa gitu. Lama-lama kita terbiasa sama isu itu, ya malah jadi nggak ada obat gitu kan. Iya, betul. Itu makanya gue pengen address isu itu. Mantap. Udah diadres sama Jun nih. Ntar lu bawa aja rekamannya. Mantap. Ya nggak apa-apa, kita jadi punya pendengar baru. Taps. Mantap. Taps. Tadi lu apa? Tadi lu merekomend sprint kan? Oke. Iya, gue recommend sprint, sangat recommended. Luar biasa. Tapi jujur aja gue sebenarnya memang belum pernah coba jenis-jenis agile yang lain ya, kayak extreme programming atau semacamnya itu gue belum pernah coba. Gue nggak tahu ada Jadi apa lagi. ada Kanban, ada banyak sih. Oh, oke. Kanban itu bukannya tools doang ya? Ya salah satu cara untuk ngelakuin agile kan. Agile itu kan cuma konsep aja sebenarnya. Iya. Semuanya. Agile itu konsep biar agile ya. Ini kata-kata fancy semua. Iya, cuma kayak konsep-konsep yang dibikin kata-kata fancy aja gitu. Iya. Paling fancy itu waterfall. Waterfall. Extreme programming paling fancy. Itu gue baru tahu. Iya. Dulu tuh pas waktu gue denger XP, dia kan extreme programming kan singkatannya XP kan. Iya, betul. Gue tuh mikirnya experienced programmer gitu kan. Oke. Soalnya ini bener-bener extreme programming. Gue dengar extreme programming, gue mikir orang yang hardcore codingnya. Nah sama, gue pertama kali mikirnya juga kayak gitu. Ekstrim semuanya langsung dikerjain gitu. Bikin kernel. Iya, gue pikir juga kayak gitu. Oke. Ya gue nggak tahu sih. Oke, ya selain sprint gue juga belum terlalu berpengalaman sama yang lain. Kalau Kanban dibilang apa ya? Kalau dibilang Kanban itu agile, oke. Kanban gue pernah sih. Cuma yang menarik, gue pernah coba juga. Jadi ada dua fun, ada sprint. Dalam 2 minggu itu lo ada ngerjain, dalam timnya lo ada satu board sprint, ada satu lagi board Kanban gitu. Nah isi yang Kanban itu yang tadi yang kayak unexpected issue gitu. Nah itu biasa jadi kayak apa ya, kalau ada orang yang punya waktu luang lebih maksudnya, atau dia udah habis kerjaannya gitu, dia ngambil dari Kanbannya gitu, ngambil dari Kanban. Jadi optional berarti gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang optional, atau bisa juga lu dedicate satu orang, misalnya satu orang tiap minggu ganti-gantian ya emang ngerjain apapun yang ada di Kanban. Jadi Kanbannya jadi high priority mereka gitu di minggu itu. Kayak piket gitu dong berarti. Iya kayak piket. Itu bisa juga. Cuma kan kalau engineering timnya dikit susah ya. Iya. Nggak ada orang yang lebih weh. Nggak ada orang makannya. Ya susahnya itu. Cuma nanti kalau lu udah mulai nambah orang, hiring nggak? Nah itu lu bisa. Nah itu nggak tahu. Mantap. Hiring satu full stack buat di blame. Mantap. Hiring ini aja intern. Buat di blame. Intern nggak boleh di blame. Oh bener juga. Jadi kasihnya priority zero aja ya. enggak, iya kasihnya priority zero. Jadi kalau ada apa-apa, oh itu gara-gara intern yang ngerjain. Oh oke. Iya bisa itu. Ya itu blame kan. Tapi dimaklumi. Oh iya dimaklumi. Jadi ada masalah nih. Oh intern, masalahnya hilang langsung. Secara tidak langsung. Iya, intern itu solusi ya berarti. Mantap memang. Intern itu solusi, mantap. Sudah mulai ngaco guys. Kayak kita cukup aja kalau kayak gitu. Lo ada kata-kata terakhir gak Van? Maksud gini deh, kalau orang mau terapin sprint, saran lo apa? Dari awal, mulainya gimana? Terus tips and triknya ada gak gitu? Kalau mau mulai sprint, saran gua bikin produknya udah cukup jelas dulu sih requirement-nya. Walaupun sebenarnya masih bisa diganti di tengah, tapi ada ya kejelasan di awal tuh sangat membantu. Lu bisa ngeset story point-nya lebih enak dibandingkan lu gak jelas cuma abstrak.
ini produk mau bikin tapi nggak tahu apa aja yang harus dibikin. Hmm. Jadi saran gue yaitu ada requirement yang cukup konkret sebelum kita mau mulai sprint atau bikin breakdown task. Oke. Terus untuk story point itu di set bersama ya, jadi nggak cuma satu orang yang ngeset. Itu kalau bisa diskusi semua orang yang terlibat dan kira-kira emang kompleksitasnya berapa. Karena bisa dapat point of view dari orang lain pas kita ngeset story point itu. Oke. Terus untuk retrospektif juga ya kasih tahu aja semua keluh kesah dan apa yang memang bagus. Jadi nggak usah tahan-tahan opini lah gitu sih. Apalagi lagi WFH kan, nggak bisa berantem juga. Iya. Okay. Mana nomor telepon lu sini? Gue telepon kita berantem. Kan lu udah lagi nelfon. Ya jadi ya sejujur-jujurnya aja lah, dengan kejujuran tuh enak lah semuanya. Komunikasi yang bagus tuh lebih enak pokoknya. Di dalam satu tim komunikasi paling penting sih menurut gue. Mantap. Udah sih poin-poin penting menurut gue yang ada di sprint itu aja. Oke. Kalau untuk tim yang belum pernah yang belum pakai sprint dan mau mulai pakai sprint, ada saran kah? Jangan pakai sprint. Saran gimana nih kita sprint Indonesia? Sprint ini kan nggak cocok untuk semua orang ya, nggak cocok untuk semua tim. Jadi saran gue ya dicoba aja dulu, kalau memang nggak cocok ya nggak usah dipakai, tapi kalau misalnya cocok ya dipakai gitu sih. Mantap. Oke. Iya. Karena nggak ini bukan satu solusi fits all gitu sih, jadi ya harus dicoba. Mantap. Baiklah kalau gitu kita sudahi. Gimana Jun? Nanya gua. Ya. Sudahkah? Dari lu sudah puas? Kalau menurut gua sih dari yang disampaikan tadi sudah cukup mencakup keresahan selama sprint sih sebenarnya sih. Oke. Jadi menurut gue sudah cukup. Oke, kalau ya, gitu. Paling gitu. Paling gitu aja. Terima kasih Ervan sudah mau. Ya udah. Next time. Thank you. Kita bawa topik lain, Van. Kenapa? Next time kalau lu mau lagi kita bawa topik lain. Terserah lu yang bawa topik lain sih, bukan gua. Oke. Boleh. Invite aja. Mantap. No problem. Mantap. Thank you. Oke, thank you juga. Bye-bye. Yo. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang baik yang disengajai maupun yang tidak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak kita di hello@positive.dev atau juga bisa DM di Instagram kita @positive.dev.